Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aditya Nurdiansyah di channel Adit Kocomoto. Kali ini akan membahas tentang perbaikan sistem kopling, ya. Perbaikan sistem kopling pada kendaraan Kijang 4K. Nanti kita akan saksikan videonya untuk pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali unit kopling. Silahkan nanti lihat di video berikut ini. Pak, kenapa kampas mobil itu kopling? Apa, Pak? Pak, kenapa kampas kopling mobil itu bisa habis? Oh, itu banyak kemungkinannya ya. Selain dari usia pemakaian, yang pertama ada juga karena pemakaian pengemudi itu sendiri ya. Misalnya sering kalau lagi berjalan sering menginjak kopling terus ya, itu bisa menghabiskan kampas kopling. Kalau enggak, biasanya sering menggunakan setengah kopling ya, waktu berjalan setengah kopling itu juga bisa menghabiskan kampas kopling. Ada lagi kebiasaannya, biasanya kalau di gigi rendah biasanya dimainkan gasnya atau gas galak ya, run run run. Nah, itu juga bisa cepat menghabiskan kampas kopling ya. Selain itu ada kebiasaan buruk yang sering pengemudi lakukan ya, misalnya saat belok diinjak koplingnya, padahal kita sudah mengurangi gigi kan, pelan kan kalau pada saat belok. Nah, itu kalau mobil ini kayaknya koplingnya sudah mulai aus karena terasa berat ya injakannya, terus masukin giginya juga agak berat. Pak, bagaimana cara membongkar kopling pada mobil, Pak? Nah, begini caranya ya. Yang pertama, kita tempatkan mobil pada keadaan yang datar ya, seperti ini. Habis itu ganjal bannya ya, diganjal bannya. Yang kedua, kita lepas tuas dari persneleng ya. Caranya kita putar ini, kita lepas, terus kita buka karet penutup persneleng ya. Yang ketiga, kita buka kart mesin, kita bongkar apa aja yang harus dibongkar, yaitu ini dinamo start ya. Yang keempat, kita akan membongkar bagian bawah, yaitu bagian transmisi. Kita bongkar kabel-kabelnya. Yang pertama ini kabel takometer ya, terus kabel gigi mundur serta tuas persneleng ya, terus ini mekanisme penggerak kopling kita bongkar ya. Habis itu kita bongkar kopel atau propeller shaft, baut propeller shaft. Kayak gitu kalau tangan aja. Kuat nggak? Mamang ini. Setelah melepas 4 baut propeller shaft kita cabut dari extension housing transmisi. Setelah propeller shaft terlepas, kita bongkar yaitu rumah kopling atau clutch housing. Kita lepas baut-bautnya, agak banyak di sini. Setelah melepas baut-baut clutch housing, kita lepas baut transmisi mounting. Setelah baut transmisi mounting terlepas, kita lepas transmisi
dari engine. Setelah transmisi kita cabut dari kopling, langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan komponen-komponen kopling. Yang pertama, komponen release bearing. Pemeriksaannya gimana? Bisa secara visual atau dengan menggerakkan release bearing. Udah ada yang kocak atau apa? Ini pergerakannya kurang lancar. Nah, seperti itu pemeriksaannya. Selanjutnya kita periksa kerataan dari pegas diafragma menggunakan filler gauge ya. Setelah kita memeriksa kerataan pegas diafragma, kita periksa keausan dari pegas diafragma menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong ya. Untuk batas maksimal keausan dari pegas diafragma yaitu 0,5 mm. Setelah itu kita bongkar clutch cover. Sebelum membongkarnya kita beri tanda dulu, baru dilakukan pembongkaran. Beri tanda antara flywheel dengan clutch cover. Berikutnya kita periksa yaitu plat penekan ya. Plat penekan kopling kita periksa dari kausan baik secara visual atau menggunakan SST ya. Cara meriksanya seperti ini ya. Kita gunakan filler ya, paling tipis. Nah, setelah diperiksa, setelah kita memeriksa dari plat penekan, kita periksa namanya flat disk atau kampas kopling. Bagian-bagian yang kita periksa yaitu fasing ya, terus torsion damper dan hubnya ya. Gimana cara memeriksa fasing? Kita bisa secara visual ya, kita lihat kerataan dari gesekan-gesekannya. Terus yang kedua, kita menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong, yaitu mengukur kedalaman dari paku keling ya. Batas limit kedalaman paku keling minimal yaitu 0,3 mm. Untuk berikutnya kita memeriksa flywheel atau roda gaya ya. Cara memeriksanya sama, kerataan dari ini flywheel ya, menggunakan SST tadi ya. Terus yang berikutnya kita periksa keolengan dari flywheel atau roda gaya menggunakan dial indikator ya. Batas kita pasang dial indikatornya, terus kita periksa keolengannya dengan memutarkan poros engkol. Batas dari keolengan itu maksimal 0,5 mm ya. Untuk yang terakhir kita periksa yaitu pilot bearing atau bantalan pilot ya, di sini ya, bantalan pilot di sini. Nah, ini karena memutarnya udah tidak lancar, ada gret-gret.
berarti pilot bearingnya udah rusak dan perlu diganti ya. Setelah komponen-komponen dari sistem kopling kita periksa satu persatu, silahkan dicocokkan dengan buku manualnya mana yang sudah rusak dan mana yang masih bagus. Untuk itu langkah selanjutnya yaitu pemasangan. Ya, pemasangan kita menggunakan SST yaitu input sub transmisi. Kita pasang kembali clutch covernya ke flywheel atau roda gila. Untuk tandanya yang tadi harus dipaskan kembali ya. Nah, tandanya dipaskan kembali. Setelah clutch cover sudah terpasang, kita periksa lagi kerataan dari pegas diafragma ya. Kerataan ini kalau bautnya itu kekuatannya sama, insya Allah nanti pegas diafragmanya akan rata ya. Untuk selanjutnya yaitu pemasangan transmisi kembali. Kita pasang kembali clutch housingnya ya, baut clutch housingnya. Karena bautnya banyak, untuk pengencangan nanti jangan lupa harus silang ya, atas bawah silang biar kerataannya maksimal. Nah, kita pasang kembali baut transmisi mountingnya. Setelah itu kita pasang propeller sub atau kopelnya. Pasang propeller subnya. Setelah propeller sub terpasang, selanjutnya kita pasang dinamo start. Terus nanti kita pasang kabel-kabelnya, kabel takometer, kabel lampu mundur, serta mekanisme penggerak koplingnya. Baru nanti ke kabin kita pasang tuas persneleng dan karet penutupnya. Demikian pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali sistem kopling. Untuk kuis pada video kali ini yaitu sebutkan atau tuliskan di kolom komentarnya ya alat-alat atau alat ukur untuk memeriksa dari sistem kopling. Seperti yang saya pegang ini namanya apa, terus ini namanya apa, sama ini namanya apa ya. Yang tadi ini untuk memeriksa keolengan namanya apa, untuk memeriksa celah, untuk memeriksa ketinggian paku keling dan keausan pegas diafragma. Silahkan tulis di kolom komentar kuis untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.